Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gawat banget gitu loh. Kenapa nggak gawat gitu loh? Orang gara-gara mengganti nomor, ya, di saat dia galbay di pinjol legal. Hari ini pinjol legal membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya, hari ini pinjol legal pun juga menjatuhkan orang-orang ini ke wan prestasi diproses ke jalur hukum. Takut apa tidak? Hah? Takut? Yang takut buru-buru masuk ke kolom komentar dulu, masuk kolom komentar hujat Medi Browninya gitu loh. Langsung aja gitu loh ya kan. Karena hari ini aku mendapatkan ada 10 laporan dari debitur yang telat bayar ya. Habis itu dia mengikuti saran dari Medi Brownie daripada menyibukkan diri gali lubang tutup lubang. Yang terjadi adalah dia dilaporkan ke pihak kepolisian katanya. Ya, dan ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Please banget jangan dihujat dulu saya gitu loh. Dengerin dulu ini sampai habis, baru nanti teman-teman semuanya masuk ke kolom komentar. Berikanlah komentar Anda secara bijak, mau setajam apapun komentar Anda, nggak ada masalah. Yang penting Anda menyimak dulu video ini sampai habis. Jangan dibiasakan mendengar seperempat, mengerti setengah, giliran bicara double. Ya, ini terkhusus untuk saudara-saudaraku atau teman-temanku atau hater-haterku atau netizen-netizenku semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar per Juni 2024. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa kasih juga kesempatan buat solusi hutang meminta supportan dan dukungan kepada teman-teman semuanya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan dengan semua supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah gara-gara mengganti nomor, menghapus WhatsApp. Otomatis itu kan kaitannya kan, menghapus WhatsApp, mengganti email, merinset HP. Dilaporkan ke pihak berwajib dengan dalih penipuan, tipu muslihat, kebohongan, tidak mau bayar hutang, dan lain sebagainya. Oke, tadi ada laporan dari teman-teman yang mengalami telat bayar dan dia sudah mencoba untuk mengganti nomor, merinset HP, menghapus WhatsApp, dan mengganti email. Yang terjadi adalah dia mendapatkan sebuah chat melalui kontak darurat dia, bahwasannya dia telah dilaporkan ke pihak berwajib kata debt kolektornya. Ya, ini si debitur yang bercerita, dia itu hanya mengalami telat bayar itu di pinjol legal. Tidak ada di pinjol ilegal, di pinjol legal semuanya. Jadi dia ketakutan dong, otomatis dia larilah ke Instagram saya. Bang Medi, mohon maaf, tadi kontak darurat saya dihubungi. Ya kan? Kata kontak darurat saya, di dalam chat itu saya telah dilaporkan ke pihak berwajib karena saya sengaja lalai, tidak mau bayar hutang dan lari dari tanggung jawab. Itu kata menurut dari kontak darurat. Oke, terus saya tanya, nama aplikasinya tahu nggak? Kontak darurat pun tidak menyebutkan itu dari aplikasi mana, yang jelas itu adalah pinjol. Oke. Ganti nomor, merinset HP, menghapus WhatsApp, menghapus email, itu tidak ada unsur pidana di dalam itu. Ya, ada beberapa alasan yang mendorong kenapa orang-orang melakukan hal tersebut. Ya kan? Pertama, dia telat bayar. Dia mau fokus dulu nih, mau fokus mengumpulkan uang, mau fokus bekerja. Yang terjadi apa ketika nomor dia aktif? Kefokusan dia malah terbagi. Ya kan? Debt collector setiap saat menghubungi. Debt collector setiap saat mengganggu. Otomatis ya, dia yang semulanya ingin berusaha tidak jadi bisa berusaha. Ya kan? Selalu mendapat ancaman. Kalau sudah mendapat ancaman, pemikiran terbagi, perasaan tidak tenang. Pekerjaan apa yang mau dia lakukan? Ya, itu alasan pertama. Yang kedua adalah SMS. SMS sering juga masuk dengan SMS buta. Tapi walaupun SMS buta, kita ini membawa semuanya yang namanya rasa bersalah. Rasa satu penyesalan. Kenapa saya harus minjam di sini?
Kenapa saya harus terjebak di sini? Terkadang masih banyak orang-orang yang tidak ikhlas menerima takdir yang terjadi sama diri mereka per hari ini. Ya kan? Dan begitu dia mendapatkan SMS, walaupun SMS itu tidak beralamat, tidak dijelaskan kepada siapa dia mengirim, siapa pengirimnya, tapi tetap aja para orang-orang yang mengalami telat dipinjol itu merasa ketakutan. Ya kan? Itu yang kedua, alasan yang kedua. Yang ketiga adalah WhatsApp. Mungkin teman-teman sudah nggak heran lagi yang namanya WhatsApp. Semuanya bisa dikirim di sana. Mulai dari mereka mau menyebarkan data ke kontak, sampai mau menghubungi kontak darurat, sampai mau mendatangi kita, sampai melimpahkan data ke Korwil, sampai mempenjarakan, sampai ke kasus hukum dan segala macam. Bahkan yang paling sadisnya adalah mengirim foto orang kecelakaan yang berdarah dan segala macam. Ya kan? Ini lebih mengganggu lagi. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan kenapa orang-orang harus memutus komunikasi dengan pinjol atau dengan debt collector ketika mengalami telat bayar. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih fokus. Ya kan? Supaya dia bisa lebih fokus. Tapi pinjol kan tidak menginginkan hal itu. Pinjol kan tidak mau memperpanjang waktu sama Anda. Kalaupun Anda mau memperpanjang waktu, Anda harus bayar dulu. Ya kan? Ini urusan sama pinjol loh. Apa-apa harus duit. Ya kan? Kalau Anda pengen memperpanjang, misalnya Anda pengen tidak diganggu dulu oleh debt collector, bayar dulu 300.000. Bayar dulu 500.000. Tapi pembayaran perpanjangan ini tidak mengurangi hutang sama sekali. Ngapain? Ya kan? Dan inilah kenapa pentingnya kita memutus semua komunikasi dari debt collector. Ya, karena sifatnya sudah mengganggu. Padahal aturan sudah ada, dilarang menagih terus-menerus, dilarang menagih yang sifatnya mengganggu, dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih dengan ancaman intimidasi, dilarang menagih dengan tekanan fisik maupun verbal. Tapi semuanya mereka lakukan ketika sudah ada telepon, SMS, WhatsApp, bahkan email sendiri. Ya, itu adalah alasan yang paling utama kita memutus komunikasi. Oke, untuk alasan yang keduanya, kenapa penting kita memutus komunikasi, mematikan nomor telepon, SMS, dan WhatsApp? Supaya kita tidak didesak terus-menerus untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ingat teman-teman semuanya, penyebab Anda gali lubang tutup lubang itu karena hebatnya desakan dari debt collector yang membuat Anda ketakutan, yang membuat Anda tidak nyaman. Ketika Anda sudah ketakutan, ketika Anda sudah tidak nyaman, apapun akan Anda lakukan. Itulah makanya sarana komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh debt collector. Ya, WhatsApp ini sangat penting bagi debt collector. Kalau tidak ada WhatsApp Anda, bagaimana debt collector caranya untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda dari jarak jauh? Ya kan, debt collector ada misalnya di satu provinsi ini, Anda berada di provinsi ini. Kalau dijangkau langsung ke sana tidak terjangkau. Ya, ada sebuah keterbatasan. Tapi bagaimana caranya pinjaman online ini untuk menguasai Anda yang dari jarak jauh? Menggunakan komunikasi tadi. Ya, mereka telepon Anda dengan dianjing-anjingin, dengan dibinatang-binatangin, otomatis Anda tidak terima dong. Batin Anda tidak tenang. Dalam hati Anda penuh dengan emosional. Oke, saya akan bayar ini. Tanpa Anda peduli, Anda gali lubang tutup lubang. Dia sengaja melakukan hal ini. Via telepon dia desak Anda. Dia sengaja melakukan hal ini supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya kan? Habis itu SMS juga seperti itu. Dikirimin semuanya. Hei binatang segala macam, data kau lengkap segala macam. Tapi dia tidak nyebutkan nama aplikasi. Tujuannya hanyalah memperkeruh keadaan aja. Tujuannya bagaimana pemikiran Anda ini bisa rumit dan Anda bisa stres. Ya, dia desak juga melalui SMS. WhatsApp apalagi, poin utama. Kalau kita nilai 1 sampai 100, di WhatsApp ini nilainya 70. Ya, WhatsApp ini adalah sumber benar-benar sumber kekuatan dari pinjol. Kalau WhatsApp ini tidak ada, lumpuh kekuatan pinjol. Dia nggak bisa lagi memperkerjakan debt collector untuk memberikan ketakutan kepada diri Anda. Ya, dan debt collector pun juga seperti itu. Tidak bisa lagi memberikan laporan kepada pinjolnya. Apakah yang bersangkutan sudah dihubungi atau belum? Ya kan? Pinjol ini berharap Anda, selain Anda membayar pinjol ini dengan uang gaji Anda juga tidak boleh lepas dari yang namanya gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka. Ya, asal teman-teman tahu. Jadi Anda gali
dapatnya nggak seberapa, Anda tambah dengan uang gaji Anda. Anda gali lagi ke depannya, dapatnya tidak seberapa, Anda tambah dengan uang aset Anda. Ini tujuan mereka. Anda akan didaur ulang sedemikian rupa, Anda akan dimarketingkan dan dirumuskan gitu loh. Ya, kalau pinjol tidak mempunyai kekuatan yang penuh dalam diri Anda, dia tidak akan berani memberikan uang kepada Anda, apalagi yang tidak dia tahu sama sekali. Ya, mereka berpeganglah kepada data yang ada di smartphone Anda. Dan data ini mereka pergunakan untuk menakut-nakuti Anda ketika telat bayar. Melalui apa? Data ini mereka pergunakan melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Jadi kenapa penting kita mengganti nomor ketika telat bayar? SMS dan WhatsApp tujuannya adalah memutus semua kekuatan dari pinjol yang mengarahkan kita untuk gali lubang tutup lubang. Oke? Kita masuk ke poinnya. Sekarang kita telah mengganti nomor. Telepon sudah tidak berdering lagi, SMS sudah tidak lagi, WhatsApp tidak lagi. Ya kan, email apalagi. Tapi kontak darurat kita dihubungi. Ya, sampai kontak darurat menyampaikan bahwa kita telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Asal teman-teman tahu. Anda konsultasi aja sama pihak kepolisian. Anda konsultasi, misalnya Anda berhutang ini. Habis itu Anda konsultasi sama polisi. Jawaban polisi apa? Matikan aja nomor Anda gitu. Ya kan? Pasti itu jawabannya. Misalnya Anda bilangin, Pak, saya dicaci maki nih Pak via telepon oleh debt collector. Saya nggak merasa minjam Pak, tapi ditagih. Bunganya besar banget Pak, ini segala macam. Pihak kepolisian pasti menyampaikan. Matikan aja nomor Anda. Itu solusinya, oke? Habis itu datanglah ucapan dari debt collector. Bahwasanya kita ganti nomor, kita telah dilaporkan ke pihak berwajib. Itu nol besar, nggak ada. Itu hoax. Ya, itu debt collector karena dia sakit hati. Dia merasa tidak puas. Dia dimarahin oleh bos mereka. Kenapa? Karena dia tidak ada bukti mencaci maki Anda. Dia tidak ada bukti menelpon Anda. Dia tidak ada bukti SMS Anda. Sehingga debt collector kebingungan. Kalau dia tidak ada laporan ke perusahaan mereka, mereka juga akan dipecat. Apalagi fungsi mereka. Setiap kali orang yang ditelepon tidak ada nomornya yang aktif. Nggak ada laporan sama sekali. Apa gunanya debt collector digaji oleh pinjol? Inilah yang tidak diterima oleh debt collector. Dan itulah yang tidak diterima oleh pinjol. Ya, bukan soal melaporkan Anda. Urusan pinjol ini, hutang piutang ini arahnya ke perdata. Tapi ada alasan kenapa kita memutus semua komunikasi itu seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Dan pinjol tidak terima. Kekuatannya Anda habiskan. Kekuatan pinjol itu cuman itu. Telepon, SMS, WhatsApp. Walaupun mereka mengantongi data Anda, tapi Anda tidak melihat sama sekali lagi, Anda nggak akan ketakutan. Ini yang mereka tidak terima. Buat apa data Anda ini? Sementara data ini tidak bisa mereka manfaatkan untuk menakut-nakuti Anda. Ya kan? Itulah yang jadi masalah yang membuat debt collector sangat kesal dengan cara Anda memutus komunikasi. Jadi mereka kehilangan kekuatan. Jadi ibarat manusia cuma daging aja yang ada, tulangnya udah nggak ada. Nggak bisa mereka berdiri kokoh gitu loh. Ya, mereka mengantongi data Anda, tapi data ini tidak bisa dikirim ke Anda untuk menakut-nakuti Anda lagi. Komunikasinya sudah terputus. Diancamlah kontak darurat seperti itu. Tapi walaupun kontak darurat Anda diancam seperti itu, mereka tidak menyebutkan dari mana dan aplikasi apa. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda bertanya, Bang, gara-gara mengganti nomor kita dipenjara, itu nggak ada. Ya, gara-gara mengganti nomor kita diproses ke jalur perdata, nggak ada. Karena handphone Anda, kartu milik Anda, nomor milik Anda, ya hak Anda. Debt collector atau pinjol tidak terima dengan hal itu, yaitu urusan mereka. Tapi kita bukan kabur, karena masih ada KTP sama mereka, alamat yang valid dan jelas. Kita tidak mau dicaci maki via telepon kalau mau kunjungi. Kita sudah nggak mampu bayar, bukan nggak mau bayar. Ya, kita juga pengen tenang, pengen fokus menjalani hidup kita ini buat kedepannya. Ya, kalau hanya seperti ini, mau sampai kapan kita menjalani hidup kita? Yang terjadi apa? Kita diancam setiap hari, kita kebingungan juga. Ya, usaha apa yang mau kita lakukan di tengah situasi kesetresan? Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi tidak ada cerita Anda diproses ke jalur hukum, Anda dilaporkan ke pihak kepolisian, hanya sebatas Anda mengganti nomor Anda sendiri, menghapus WhatsApp Anda sendiri.
mengganti email Anda sendiri. Apa hubungannya orang nomor Anda kok, SMS Anda kok, email Anda kok? Kenapa debt collector marah, Bang? Ya seperti tadi keterangannya. Karena kekuatan mereka Anda ambil. Anda renggut kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa berkutik lagi. Ya kan? Anda nengok, mereka mengancam Anda, ingat data Anda lengkap sama kami. Ingat, Anda menyerahkan data Anda kepada kami secara sukarela. Ketika Anda mematikan WhatsApp atau menghapus WhatsApp, mengganti email, kemana lagi chat itu mau dikirim? Ya kan? Otomatis nggak ada lagi dong yang ketakutan. Itulah yang dikesalkan oleh debt collector. Gara-gara Anda mengganti nomor, dia dipecat. Ya kan? Gara-gara WhatsApp Anda tidak aktif, mereka tidak dipekerjakan lagi. Ya, jadi buat apa dia digaji buta oleh pinjol sementara hasilnya nggak ada? Itu sebenarnya. Oke? Jadi tidak usah hiraukan, tidak ada yang salah dengan Anda mengganti nomor dan tidak ada hubungan penjara dengan Anda mengganti nomor Anda. Masih ada data KTP yang valid. Kita lebih baik berkomunikasi secara langsung daripada kita berkomunikasi via telepon, hanya kita yang kalah. Kita hanya sibuk dengan dicaci maki, dihina dan segala macam, ya. Itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran Anda. Tidak ada yang perlu Anda takutkan dengan mengganti nomor, menghapus WhatsApp, merinset HP ke dalam pabrik. Justru banyak manfaatnya buat Anda, apalagi Anda yang bermental lemah dan tidak bisa menerima chat WhatsApp apapun. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.